malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Korupsi bisa membuat negara mati gaya. Pemerintah tersandera oleh cerita-cerita lama. Penegak hukum rentan direkayasa karena sengketa dan perkara di masa yang berbeda. Kasus-kasus lama disimpan sedemikian rupa untuk digarap lagi ketika saatnya sudah tiba. Ketika KPK dan polisi kembali berseteru, mungkinkah agenda pemberantasan korupsi terus melaju? Inilah Mata Najwa. Harga mati KPK Polri. Jangan ada kriminalisasi. Biarkan KPK bekerja, biarkan Polri bekerja, dan semuanya tidak boleh merasa tok di atas hukum. Harga mati KPK Polri itu topik Mata Najwa malam hari ini. Malam ini kami siarkan langsung dari Grand Studio Metro TV. Saya akan perkenalkan tamu saya yang malam ini jumlahnya cukup banyak, 7 orang. Yang ada di samping kiri pertama kali adalah anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS, Pak Nasir Jamil. Kemudian ada Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Roni Sompi. Ada kuasa hukum Komjen Budi Gunawan, Egy Sujana. Juga sudah hadir Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya, mantan penasehat KPK Abdullah Heha Mahua, ada penggiat anti korupsi dan juga politikus Nasdem yang juga mantan pengacara Bibit Chandra, Taufik Basari, dan yang paling cantik malam hari ini Ibu Nur Syahbani Kaca Sungkana, kuasa hukum Bambang Wijoyanto. Terima kasih sudah hadir. Kita akan mulai dengan perkembangan terbaru pada hari ini, Bapak dan Ibu. Sore tadi, tim independen yang dibentuk oleh Presiden Jokowi sudah mengeluarkan rekomendasi. Apa rekomendasi atas kisruh KPK Polri? Kita lihat cuplikan konferensi persnya yang baru saja terjadi beberapa jam yang lalu. Berikut ini. Butir-butir pernyataan tim konsultatif independen. Oke. 1. Kami sebagai tim konsultatif independen yang diminta masukan pendapat oleh Presiden akan menjadi mitra yang siap memberikan masukan kepada Presiden mengenai beberapa hal terkait kemelut hubungan antar lembaga penegak hukum. 1. 2. Kami pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 telah diundang oleh Presiden untuk memberikan masukan berdasarkan analisis yang telah dilakukan selama 2 hari belakang ini. Dan masukan kami kepada Presiden adalah sebagai berikut. A. Presiden seyogianya memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau tidak menduduki jabatan selama berstatus sebagai tersangka demi menjaga marwah martabat institusi penegak hukum baik Polri maupun KPK. B. Presiden seyogianya tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri agar institusi Polri. Presiden seyogianya tidak melantik calon Kapolri sebagai tersangka dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon Kapolri baru. Saya ingin pertama kali kedua politisi yang malam hari ini hadir. Ke anggota Komisi 3, Pak Nasir Jamil, rekomendasi tim independen. Apakah memang sebaiknya segera dieksekusi? Jangan lantik calon Kapolri yang tersangka. Kalau menurut saya, pendapat itu melampaui kewenangan daripada tim independen itu sendiri. Sebab kehadiran tim independen itu juga menurut saya batasan-batasannya itu tidak begitu jelas. Apa tugas mereka? Seharusnya kan Presiden ketika memang meminta tim independen tersebut
dia harus memberikan gambaran dalam bentuk tertulis, dan itulah yang kemudian orang menginginkan adanya semacam keputusan presiden, sehingga gugus tugasnya itu jelas gitu loh, apa yang diinginkan oleh presiden. Tugasnya jelas, diminta memberikan masukan, dan masukannya juga jelas. Iya, sebenarnya kan masukannya masukan seperti apa, publik tidak pernah tahu. Ini ya. masukannya, jangan iya, lantik yang calon Kapolri maksud saya tersangka. bukan rekomendasi dari tim 9 Anda ini ini. tidak setuju timnya atau tidak setuju hasil rekomendasinya? Saya sebenarnya kalau saya membaca seluruh rekomendasi itu, saya setuju ya. Cuma Anda setuju poin 2 yang barangkali saya pikir itu tidak patut untuk dipublikasi. Seharusnya poin 2 itu cukup disampaikan kepada presiden. Oke, ya. saya ingin tanya ke politisi yang lain. Seharusnya tidak perlu spesifik disebutkan jangan lantik Komjen Budi Gunawan? Ya, ini kan berupa rekomendasi dari orang-orang yang kita sangat percaya integritasnya. Sebagai satu masukan dan saran, saya pikir presiden tidak ada salahnya juga untuk mempertimbangkannya, ya. Apalagi kemudian saat ini kan kondisinya sudah ya sangat tidak kita harapkan lah. Ya ada ya kita bisa katakan kekacauan juga di tengah-tengah masyarakat, kemudian di tengah-tengah dua institusi yang kita sangat sayangi. Dan spesifik tidak melantik calon Kapolri, menurut Anda itu akan bisa sedikit banyak mengubah situasi itu? Ya, kita harus melihat persoalan ini secara komprehensif. Ini akar masalahnya apa? Awal mulanya apa? Ya, awal mulanya kan karena memang Presiden Jokowi ya mengajukan calon Kapolri yang kemudian ternyata menjadi tersangka, tapi terus dilanjutkan fit and proper test-nya di DPR, dan akhirnya berlarut seperti ini. Nah, cobalah kita lepaskan segala kepentingan-kepentingan kelompok gitu ya. Kita berpikir untuk negara ini. Saya pikir tidak ada salahnya juga apabila pertimbangan itu juga dieksekusi oleh Jokowi. Dieksekusi, sebagai tidak dieksekusi menurut anggota Komisi 3, konsekuensi politiknya apa? Dari rekomendasi spesifik soal jangan lantik Budi Gunawan. Iya, ada beberapa hal. Sekarang jelas keputusannya menunda. Saya mencoba merasionalisasi mengapa menunda. Untuk dua belah pihak yang setuju dengan melantik, seperti Mas Nasir Jamil setahu saya, dan ada yang setuju pembatalan, itu kenapa harus memilih pilihan yang ketiga, begitu kan Pak Jokowi. Saya harus jelaskan secara taktis ini tidak mudah. Contoh, kenapa tidak membatalkan begitu saja misalnya. Ada konsekuensi ketika dibatalkan harus dimulai dari nol pencalonan Kapolri dengan menyertakan nama baru. Dan dimasukkan ke DPR. Dimasukkan kembali ke DPR, dan kita tahu DPR itu mendadak seketika saat itu satu suara mengenai Budi Gunawan. Artinya prediksinya sangat mudah diterka, akan ditolak kembali. Ini akan menimbulkan kisruhan. Yang kedua, kalau kemudian dilantik, ini juga yang harus dimengerti. Dilantik lalu katanya kemudian bisa langsung dinonaktifkan, itu seakan-akan jadi solusi. Harus diingat, ketika dinonaktifkan, aturan di pasal 11 ayat 5 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 harus lagi-lagi meminta persetujuan DPR. Dan kita kan sudah bisa tebak arah DPR seperti apa. Ini konsekuensinya lebih menyeramkan. Mengapa? Karena kemudian BG otomatis yang sudah menjadi tersangka ketika ditolak penonaktifan oleh DPR akan menjadi Kapolri. Bayangkan KPK kemudian harus berada dalam kondisi terpaksa memeriksa Kapolri aktif. Ini berpotensi akan menambah eskalasi konflik dibandingkan dengan ada yang sekarang. Itu menurut saya yang paling penting. Tapi bayang saya itu fatsun politik. Kita lanjutkan. Ya, tidak ada fatsun politik baik di presiden maupun di DPR. Karena sebelumnya, ini kan bukan ujuk-ujuk. Sebelumnya kan sudah dikirim nama-nama ke KPK dan itu rapotnya merah. Tapi tetap diajukan ke DPR. DPR sendiri ketika mengetahui malam itu bahwa sudah ditetapkan tersangka, mengapa melanjutkan. Jadi soal fatsun politik ini yang tidak atau belum terbangun di dalam budaya politik kita. Dan bisa dan kalau tadi yang sangat menyeramkan adalah kalau memang betul calon Kapolri akan menjadi Kapolri definitif tersangka, bagaimana kemudian Kapolri yang berstatus tersangka harus diperiksa oleh KPK, bisa perang Baratayuda. Saya tahu Anda pasti ingin bicara atas nama klien Anda, tapi saya harus break dulu Pak Egy. Dan saya janji akan kembali ke Anda setelah pariwara berikut ini.